pada saat kita temukan dengan burung kacer lain dengan kondisi yang banyak, maka burung kacer ini akan menunjukkan reaksi. Nah, reaksi itulah yang kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kicau mania, kacer mania, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu sehat dan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel YouTube ini. Kalian subscribe channel YouTube ini berarti kalian sudah mendukung supaya channel ini maju. Kemudian buat kalian yang baru datang ke channel YouTube ini, ada baiknya kalian simak terlebih dahulu, jangan langsung subscribe. Kalian perhatikan dulu, kalian simak dulu, jangan main ambil-ambil saja. Siapa tahu yang kalian ambil itu sampah, ya kan? Lebih baik kalian simak dulu. Apabila video ini bermanfaat buat kalian, menginspirasi kalian, maka ada baiknya kalian subscribe channel YouTube ini. Kan nggak bayar, gratis. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas burung kacer menipu perawat. Lah, kok bisa begitu? Untuk merawat seekor kacer, kita nggak bisa pakai pakem atau rawatan musti, pasti, itu nggak bisa. Jadi kita itu murni harus pemahaman. Kita harus memahami betul karakternya itu seperti apa. Jadi kita nggak ditipu sama burung kacer kita. Nah, salah satu yang paling sering menipu perawat, tingkah lakunya adalah ketika penjemuran. Nah, ketika kita lakukan penjemuran, burung kacer ini malah senang dijemur, malah keenakan, tahan lama, tidak ngos-ngosan, masih suka dijemur, kuat dijemur. Dijemur lama itu biasa saja. Jadi sang perawat karena sudah memiliki pakem kalau burung kacer ini dijemur kuat, senang dijemur, kemudian nggak ngos-ngosan kalau dijemur lama, berarti burung kacer ini fighter rendah. Ternyata tidak seperti itu. Untuk mengetahui burung kacer kita itu fighter tinggi atau fighter rendah, kita nggak bisa pakai penjemuran. Wah, ini fighter tinggi apa fighter rendah ini bos? Coba kamu jemur aja itu. Kalau dia nggak kuat jemur, berarti itu fighter tinggi. Tapi kalau dia kuat dijemur, itu berarti fighter rendah. Nggak bisa begitu. Kalau dia memang biasa tinggal di tempat panas gimana? Ya kan? Wah tuh kalau mau lihat fighternya itu tinggi apa enggak, coba dijemur aja itu. Kalau dijemurnya lama berarti fighternya rendah. Kalau dijemurnya sebentar sudah ngos-ngosan, fighter tinggi. Lah, kalau dia biasa tinggal di tempat yang sejuk gimana? Ya kan? Tempat itu bukan menandakan karakter dia. Oh ini emosi tinggi, oh ini emosi rendah. Gak bisa seperti itu. Karakter itu, fighter tinggi atau fighter rendah, itu dari turunannya, dari DNA-nya. Apakah semua ayam Bangkok itu tuh fighter tinggi semua? Ya kan? Mentalnya kuat semua? Kan enggak. Berapa banyak ayam Bangkok itu mentalnya lemah? Banyak. Ada yang pertamanya dia ngelawan, tapi ketika dapat pukulan, udah kendor semangat tarungnya. Apakah bisa dikatakan fighter tinggi? Kan tidak. Berarti fighternya rendah, semangat bertarungnya rendah. Baru kena pukul 2 kali, sudah mundur, sudah lari, ya kan? Ada juga yang fighternya tinggi, memang turunannya, bapaknya memang hebat. Darah keturunannya memang fighter tinggi. Walaupun dipukul berkali-kali, dia nggak mau nyerah. Walaupun dikeluarin musuhnya itu keluarnya materi yang serem-serem, dia nggak nyerah, dia tetap enjoy. Walaupun materinya sedang-sedang saja, dia tetap main, dia nggak takut, dia nggak gentar. Makanya ketika burung juara, terkenal, kemudian di breeding, itu anaknya dipesan orang dengan harganya yang mahal. Sudah ditungguin sama orang yang mau beli. Itu anaknya siapa itu? Mr. X. Waduh, saya yang beli itu. Wah, udah diambil orang. Kalau kamu mau beli, nanti keturunan berikutnya. Kapan keturunan berikutnya? Kita tunggu sebentar lagi. Ini lagi nelor. Lagi telur sudah ditunggu sama orang yang mau beli. Karena dia tahu kalau bapaknya bermental baja, anaknya pun nggak akan jauh berbeda. Buah yang jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Jadi kita nggak bisa kalau untuk mengecek burung kacer kita ini
fighter tinggi atau fighter rendah, kita nggak bisa ngecek dari penjemuran saja. Nggak bisa. Itu penjemuran adalah bagian dari perawatan yang akan kita lakukan ketika kita sudah mengenal burung kacer kita ini fighter tinggi atau fighter rendah. Lantas bagaimana cara kita untuk mengecek fighternya itu? Ya kan, pertanyaannya begitu. Lantas seperti apa caranya? Jangan ngomong aja. Ngomong aja terus, muter-muter. Itu untuk orang yang nggak mau belajar. Biasanya dia kalau sudah nonton kemudian ninggalin dislike. Nah itu biasanya nggak mau belajar, pengennya instan. Yang namanya pembahasan itu kan perlu penjabaran, ya kan? Kalau perawatan ya sekedar perawatan gini aja, gitu aja, jemur, mandi, segala macam, dah selesai, ya kan? Kalau namanya pembahasan ya namanya dibahas, berarti diperluas, dilebarkan. Jadi kita tuh betul-betul paham. Untuk mengecek burung kacer kita itu fighter rendah atau fighter tinggi, yang harus kita lakukan adalah kita harus track, harus kita tes, harus kita adu. Dengan syarat burung kacer itu sudah mapan, sudah biasa di dalam kandang. Nah, kalau burung dari tangkapan hutan, ya wajar nggak kelihatan apakah burung kacer ini fighter tinggi atau fighter rendah. Wong baru ditangkep, burung stres kok, ya kan? Nah, kalau kita mau ngetesnya dengan syarat burung kacer itu sudah mapan kandang, nggak takut orang, baru kita bisa lihat dengan cara diadu, ditemukan minimal 7, 8 burungnya. Jangan cuma 2 burung, nggak bisa seperti itu. Siapa tahu dia cuma 1 lawan 1 beraninya. Kalau rame dia nggak berani, kalau bertiga dia nggak berani, ya kan? Kalau berlapan tambah dia nggak berani, ya kan, seperti itu. Nah, dari sinilah kita akan tahu burung kacer kita itu fighternya tinggi atau tidak. Pada saat kita temukan dengan burung kacer lain dengan kondisi yang banyak, maka burung kacer ini akan menunjukkan reaksi. Nah, reaksi itulah yang kita baca. Apakah dianya matung, apakah dia mau menghindar, apakah dia pasang gaya, apakah dia bagong, apakah dia langsung ngotot, apakah dia ngotot dulu kemudian bagong. Nah, dari sini kita bisa tahu burung kacer kita fighter, ternyata burung kacer kita itu. Nah, tinggal rendah atau tidaknya kita akan tahu setelah kita rawat. Yang pertama, dari tes ini kita akan tahu burung kacer kita itu punya mental, punya nyali atau tidak, ya kan? Berarti punya fighter atau tidak. Dari situ kita sudah dapat ilmunya. Oh, ketika burung kita temukan, kemudian dia berani pasang gaya, tapi nggak berani buka suara, berarti kan burung kacer ini kita tinggal cari birahinya, ya kan? Birahi untuk berkicau, tapi dia udah berani pasang gaya, udah berani dia hanya mau siap-siap mau ngelawan, ya kan? Kelihatan kan? Nah, dari situ kita akan rawat dengan menaikkan birahinya supaya dia mau berkicau, kan seperti itu. Kemudian pada saat kita ketemukan kacer kita dengan musuh-musuhnya, dia ngotot, tapi ngototnya nggak jelas, nggak tentu arah. Lalu ngototnya hilang, sisanya kaceran, berkicau kaceran. Ini menandakan kalau fighternya itu ada, tetapi birahi lebih tinggi dibandingkan dengan emosi, makanya lebih banyak kacerannya. Tapi fighternya ada, berani ngelawan. Ada lagi, sama percis seperti ini. Ketika kita temukan burung kacer kita dengan musuh-musuhnya, dia ngotot nggak jelas, kemudian kaceran, kemudian berakhir bagong. Berarti burung ini fighternya ada, tetapi dia over birahi. Lalu kan bisa kita ambil langkah untuk perawatan selanjutnya. Berarti kita harus turunkan birahinya. Kemudian ada kacer yang ketika kita temukan dengan musuh-musuhnya langsung ngotot, tiada henti, materi ngalir, bagus. Kalau kita dengarnya itu seperti nyerang, materinya itu nyerang, nggak ada kicauan sama sekali. Nah, burung seperti ini berarti fighter tinggi, birahinya juga oke, pas. Nah,
Berarti kita harus cek perawatan itu, kita harus jaga perawatan itu. Tapi bukan berarti harus seperti itu terus, bukan. Kita harus tetap menstabilkan rawatan kita itu. Berarti rawatan kita itu sudah pas, sudah bagus. Dirapikan saja dan dipertahankan. Jangan sampai burung ini ketinggian emosinya, kemudian birahinya ketinggian. Jangan sampai seperti itu. Kita hanya membutuhkan rawatan untuk kesehatannya saja. Berarti kita nggak perlu nyari-nyari emosi, nyari-nyari birahi, nggak perlu. Kita cukup membuat dia itu sesehat mungkin. Kemudian ada lagi kacer yang ketika kita temukan dengan musuh-musuhnya, dia ngotot. Ngototnya itu tapi kelewatan. Ngototnya itu terlalu cepet, speednya terlalu cepet. Kalau ngomong itu ibaratnya kita tuh ngomong itu marah tapi terlalu cepet ngomongnya itu. Nah, kemudian diakhiri dengan bagong. Berarti kacer ini over emosi. Dari situ kita bisa ambil langkah untuk menurunkan emosinya. Kan sudah banyak rawatan-rawatan untuk menurunkan emosi itu seperti apa, ya kan? Kita tinggal koreksi saja rawatan kita seperti apa. Kemudian ada lagi burung kacer yang kalau kita tes, kita temukan dengan musuh-musuhnya, burung kacer ini ngotot. Dikatakan ngotot, ya dia ngotot. Dikatakan berkicau, ya dia berkicau. Tapi itu saja yang muter. Speednya nggak karuan, nggak teratur, kayak buru-buru. Kalau kita ngomong tuh kayak buru-buru. Speed nggak teratur, nggak karuan, pokoknya kacau. Antara dia ini emosi ya tinggi ya, antara birahi tinggi ya. Nah, yang harus kita perhatikan lagi adalah ketika sudah kondisi seperti itu, kemudian dia buka sayapnya selebar-lebarnya. Kadang sampai sayapnya itu turun-turun sampai nyentuh tangkringan. Kadang-kadang juga keinjek-injek sama kakinya, saking tegangnya. Nah, ini menandakan kalau burung kacer yang seperti ini itu punya semangat tempur tinggi, punya birahi juga tinggi, tapi lemes, gak punya power, gak punya tenaga. Kalau kita sudah tahu seperti itu, maka rawatan yang harus kita lakukan adalah fokus untuk membentuk powernya. Setelah itu kita tes lagi apa kekurangan selanjutnya. Kan seperti itu. Oke, yang terakhir sebenarnya masih banyak, tapi kalau kita bahas semua bisa kepanjangan. Yang terakhir adalah burung ini masih giras. Masih giras, tapi berani keluar materi ketika kita tes. Berarti gayanya bagus, mantap, cuman masih takut orang. Kalau kita lewat, dianya stop, ya kan? Kalau kita agak jauh, dia berani lagi. Ini menandakan burung kacer ini fighternya bagus, mantap. Sayangnya dia belum mapan sama kondisi keramaian. Berarti burung ini belum terlalu biasa, belum adaptasi dengan keramaian. Jadi kita tinggal adaptasikan saja. Jadi kalau kita ingin mengecek burung kacer kita itu karakternya fighter tinggi, fighter rendah, supaya kita nggak ketipu, kita jangan pakai penjemuran saja. Karena penjemuran itu adalah bagian dari perawatan, bagian dari cara kita merawat. Karena penjemuran itu punya fungsinya itu banyak. Nah, kalau kita ingin mengetahui burung kacer kita itu fighter rendah, fighter tinggi, kita harus tes, kita harus track, kita harus adu dengan syarat burungnya sudah mapan kandang, sudah nggak takut orang, jadi kelihatan jelas. Kalau memang burung itu masih giras tapi dia berani, dia menunjukkan fighternya, nah berarti burung itu lebih alias plus. Oke ya, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian sejalan dengan pikiran saya, boleh kalian terapkan. Tetapi apabila kalian itu nggak sepaham, ya kalian tinggalkan saja. Nggak usah kalian itu repot-repot pusing, ya kan? Oke, berbeda tetapi tetap sama saja. Hobinya hobi burung, ya kan? Berarti kita itu tetap bersaudara, sama hobi kita. Jadi nggak perlu kita ribet-ribet berpikir, ya kan, apa ini nggak sejalan, ini nggak sama, ya udah tinggalin aja, gampang kan. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada yang kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.